Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Miss Syahnas di Math is Fun. Hari ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Mungkin ada yang pernah dengar ya apa itu teorema Pythagoras. Nah, untuk lebih paham, yuk simak video Miss Syahnas. Nah, indikator pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat membuktikan teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan salah satu panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain diketahui. Nah, ini adalah intaknya. Jadi ada hadis dari Ahmad yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaknya ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, anak-anak sekalian, artinya jika kita ingin apapun, mau dunia, mau akhirat, bahkan keduanya, kita wajib menguasai ilmu. Inilah betapa pentingnya ilmu bagi kita ya nak ya. Maka dari itu tetap semangat menuntut ilmu ya, semangat belajar. Oke, lanjut ke Pythagoras. Pythagoras adalah seorang ahli matematika yang lahir di Pulau Samos, Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Pythagoras belajar di Mesir, kemudian di Babilonia, dan terakhir di Kretano, suatu tempat jajahan Yunani di Italia Selatan. Dia pernah menemukan suatu hubungan antara matematika dan musik. Tetapi penemuannya yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Oke, lanjut ke masalah. Nah, ada yang pernah kesini? Orang Palembang pasti tahu ya apa ikonnya. Ya, benar sekali. Ini adalah jembatan Ampera. Nih lihat ya. Ada tinggi jembatan di gambarnya ya. Ada juga panjang jalan. Jembatan Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat adalah salah satu ikon kota Palembang. Jembatan yang berada di tengah-tengah kota Palembang ini menghubungkan dua kawasan, yakni Seberang Ilir dan Seberang Ulu. Kawasan ini dipisahkan oleh Sungai Musi. Pembangunan jembatan di Sungai Musi ini menjadi perhatian Bung Karno sebagai presiden pada saat itu, yang kemudian menyetujui pembangunannya dengan menggunakan biaya rampasan Perang Jepang. Jembatan ini kemudian mulai dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1965. Jembatan ini menjadi jembatan pertama yang terpanjang dan modern di Indonesia dan di Asia Tenggara pada saat itu. Nilai sejarah yang paling penting selain dari aspek teknis dan arsitekturnya adalah jembatan ini menjadi simbol memulai pembangunan khususnya jembatan modern di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Wow, keren ya. Nah, ini problemnya nak. Pemerintah Kota Palembang akan memasang tali penyangga yang menghubungkan puncak Ampera ke salah satu bagian sisi bawah jembatan seperti pada gambar. Tentukanlah berapa panjang tali penyangga yang dibutuhkan. Udah terlihat jelas ya nak di gambarnya nak ya. Oke, nih sebelum kita nyelesain permasalahan tersebut harus paham dulu apa itu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras merupakan hubungan antara sisi pada segitiga siku-siku. Jadi Pythagoras hanya ada di siku-siku ya nak ya. Teorema Pythagoras berbunyi, dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miring. Nah, kita lihat ya. Jadi sisi siku-sikunya itu adalah A sama B. Sisi siku-siku atau sisi penyiku adalah sisi yang tempat melekat sudut siku-siku. Dalam hal ini A sama B.
Sedangkan sisi miring itu adalah sisi C, di mana sisi yang berada tepat di depan sudut siku-siku. Jadi bukan yang bentuknya miring saja ya nak ya. Sisi miring atau hipotenusa ini berada tepat di depan sudut siku-siku. Jadi kata teorem Pythagoras, C kuadrat, sisi miring kuadrat, itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu pula sebaliknya, kalau mencari A ataupun mencari B, rumusnya adalah dikurang. Ayo kita buktikan terlebih dahulu ya. Ada segitiga siku-siku ABC yang berwarna biru di tengah ini. Nah, di setiap sisi segitiga siku-siku dibuat persegi berukuran sisi sama seperti panjang sisi yang di tempat menempelnya. Ya, kalau di sini 4 satuan artinya perseginya 4 kali 4. Kemudian yang di sini merahnya 3 satuan ya panjangnya, maka 3 kali 3 di sini perseginya. Nah, tugas kita dan kalian adalah menyusun persegi ukuran kecil merah sama hijau ini ke dalam persegi yang berwarna ungu. Ya. Oke. Yuk kita susun dengan menggunakan aplikasi Pages. Oke, ya, kita sudah ada di aplikasi Pages. Kalian tinggal men-screenshot salah satu segitiga hijau atau merah ya. Nah, ini misalnya yang berwarna hijau. Ini ya, kita sesuaikan ukurannya seperti yang diketahui pada soal ya. Seperti ini kira-kira ya ukurannya. Oke. Kemudian kita tempelkan ke sini. Ya, kita putar dengan rotate gini ya nak. Oke, seperti sudah sesuai. Kita geser. Nah, menutupin seperti ini. Kemudian kita copy paste, kita perbanyak ya nak. Sampai menutupi seluruh persegi yang mau kita tutupin ini ya nak. Kalau bisa nyusunnya rapi ya. Oke, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya nak ya, kita susun ke bawah. Oke, jangan sampai berbeda ya nak ukurannya ya nak. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, nah ya, kalau bisa ini tersusun rapi, kemudian menutupi seluruh persegi yang berwarna ungu ya nak ya. Oke, sebenarnya stop sampai di sini aja. Kenapa? Karena tadi kan ini bentuknya persegi. Kata misalnya coba hitung nih satuannya berapa nih. 1, 2, 3, 4, ada 5. Sisi ke bawahnya juga ada 5. Artinya banyak perseginya adalah 5 dikali 5 atau 25. Begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Keynote. Oke, seperti ini. Nah, bentar, misalnya tanya dulu. Yang warna hijau ada 1, 2, 3, 4. Itu ada 16. Yang warna merah ada 9. Yang warna ungu ada 25. Kemudian kalian isi enak ya di dalam sini. Isi kotak yang disediakan. Kemudian
kalian akan menemukan kesimpulan dari yang telah kalian lakukan. Ya, nanti dapatnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sesuai dengan teorema Pythagoras yang telah kita ketahui di awal tadi ya. Oke, silahkan selesaikan di LKPD-nya ya nak. Selanjutnya Mishanas akan menginfokan contoh soal ya. Contoh soal pertama. Ada sebuah segitiga. Wah, kecoret nih. Ada segitiga ABC ya. Sisi miringnya siapa? Sisi berada di depan sudut siku-siku yaitu sisi A. Ya. Makanya A kuadratnya ini rumusnya ditambah. Karena apa? Mencari sisi miring itu ditambah tadi ya. Sedangkan kalau mencari sisi penyiku itu dikurang. Oke, coba kalau kita praktekkan ke sini. Oke, kita lihat. Ini yang miring siapa nih? Yang miring adalah P. Ya. Maka rumus P jadinya ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat. Yang Q itu sisi penyiku, kalau susu penyiku dikurang. R juga dikurang. Nah, tapi di sini tulis yang sisi miring dulu. P kuadrat dikurang R kuadrat. P kuadrat dikurang Q kuadrat. Yang ini ya, sebelum kita tentuin dulu ini sudut K besar, maka sisinya yang di sini ya K kecil, M di berseberangan ya nak ya, dan ini L. Jadi sisi miringnya siapa? Sisi miring adalah K. Nah, sisi yang berada di depan sudut siku-siku ini tambah, berarti ini kurang, ini kurang. Langsung masukin saja. M kuadrat, L kuadrat, K kuadrat. Nah, kalau pengurangan di depan sini haruslah sisi miring, enak ya, nggak boleh ketuker. K kuadrat dikurang M kuadrat, K kuadrat dikurang L kuadrat. Lanjut, contoh soal kedua. Sebuah segitiga siku-siku memiliki BC adalah 6. Alasnya 15. Ditanya hitunglah sisi miring AB. Oke, mudah sekali ya nak ya. Mencari AB itu ditambah ya. Nah, BC kuadrat 6 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 6 kuadrat itu 36. 15 kuadrat 225 dijumlahin 261 dapatlah 3 akar 29. Ya, ini contoh soal ketiga. Coba kita lihat. Gunakan teorema Pythagoras. Sisi Y ini sisi miring bukan? Bukan ya. Kalau bukan sisi miring berarti rumusnya dikurang. Ya. Siapa? Yang miring mana? Ini yang miring. Yang miring 25 berarti 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Atau kalau mau nyari Y aja ini jadi akar ya. 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Y sama dengan akar 25 kali 25. 625 dikurang 49. Y sama dengan akar berapa nih? 6, 8, berapa ya? 5. Benar nggak ya? 586. Benar. 576. Oke. Akar dari 576 adalah 24. Silakan kalian mencari dua segitiga yang lain. Oke, ini soal cerita nak. Dua buah mobil, nomor 2 ya. Mobil berjalan 100 meter ke arah timur ke kanan ya nak ya, ke sini. Kemudian berjalan ke arah utara 60 meter. Sebenarnya selatan kali ya. Tentukan jarak terpendek. Nah, jarak terpendek nih, tarik garis lurus nih, cepat ya. Karena ini sisi miring,
Jadi 100 kuadrat ditambah 60 kuadrat diakarin. Ya, 10.000 ditambah 3.600, dapatnya akar dari 13.600 didapatlah 116,62. Nah, ya misalnya banyak nih soal cerita ya. Silakan kalian screenshot, kemudian kalian jawab di kolom komentar di bawah ya. Nah, ya. Oke, thank you. Sampai di sini saja. Bisa Nas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.